Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sekarang memasuki subtema 3. Tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Sudah siap teman-teman untuk menyimak materinya Pak Ari? Baiklah. Nah, ini teman-teman, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, ini teman-teman, kalian bisa lihat gambarnya ya. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan teman atau makan bekal kalian dari rumah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, pasti kalian bermain ya kalau istirahat dengan teman. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman? Ya, pasti kalian saat bermain harus dengan rukun. Ya, tidak boleh bertengkar. Nah, bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, simak ya percakapannya ibu dengan Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Udin, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Jawab Udin. Lalu ibu berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di sini ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan temannya bekal yang dibawanya dari rumah. Nah, teman-teman, dalam percakapan ibu dan Udin tadi ada kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi teman-teman, kalimat perintah itu ya digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Nah, kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah. Contohnya, bukalah, tutuplah, matikan, buanglah. Nah, teman-teman, itu tadi contoh kalimat perintah ya. Jika kita menulis kalimat perintah, harus diakhiri tanda seru. Ya, teman-teman, diakhiri dengan tanda seru seperti gambar ini ya. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Misalnya, tolong bukakan pintu itu. Nah, teman-teman, kalau memerintah teman kalian harus dengan sopan ya. Pakai kata tolong ya. Contoh kalimat perintah sebagai berikut. 1. Bacalah buku itu. 2. Tolong ambilkan boneka itu. 3. Matikan lampu itu. Nah, teman-teman, ini merupakan kalimat perintah. Kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian ya, teman-teman, untuk mencatat materi ini. Nah, teman-teman, lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah.
Nah, di sini Pak Ari punya contoh 5 soal. Ya. Yang pertama, yang nomor 1 ini titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira apa ya kalimat perintahnya? Ada yang tahu? Ya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Ya, diakhiri dengan tanda seru ya teman-teman. Nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Kira-kira apa ya kalimat perintahnya? Ya, jagalah kebersihan kelas. Yang nomor 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Ya, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Ya, nomor 4, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Ya, apa ya kira-kira kalimat perintahnya? Ya, tatalah atau rapikan ya. Rapikan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Ya, nomor 5 terakhir, titik-titik sampah pada tempatnya. Ada yang tahu? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, mudah kan teman-teman? Nah, teman-teman perhatikan ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan menjumlahkan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dalam penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Nah, teman-teman, kalian perhatikan cara panjangnya ini. 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Ya, lalu kita jumlahkan. Ya, dari satuannya dulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Ya, kita tulis 12. Lalu 20 ditambah 10 sama dengan 30. Kita tulis 30 di sini. Lalu 100 ditambah 100 sama dengan 200. Ya. Di angka 12 ini terdapat angka puluhan dan satuan. Ya, kita pisahkan dulu. Jadi 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Nah, hasilnya 200-nya ditulis lagi di sini. Lalu kita jumlahkan yang 30 ditambah 10 sama dengan 40. Lalu ditambah 2. Hasil akhirnya 242. Nah, ini yang cara panjang. Lalu yang cara pendek, perhatikan teman-teman yang cara pendek. Ya, 125 ditambah 117. Nah, kita jumlahkan dulu yang satuannya dulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12 ya. 12 ditulis dulu angka 2. Ya, tulis satuannya. Nyimpan angka 1 puluhannya di atas ya. Lalu 2 ditambah 1 3. Tadi masih punya simpanan 1 ditambahkan jadi 4 ya. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, hasil akhirnya 242. Nah, cara panjang dan cara pendek hasil akhirnya sama, yaitu 242. Hanya caranya saja yang berbeda. Baik, teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, di sini menjumlahkan tanpa menyimpan. Ya. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan.
Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Nah, ini perhatikan. Ini memakai cara pendek ya teman-teman. Nih, 4 ditambah 3 ya, kita jumlahkan yang satuannya dulu. 4 tambah 3 sama dengan 7 ya, ditulis di sini 7. Lalu 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Kita tulis di sini. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya 257 ya. Banyak buah rambutan seluruhnya ada 257. Nah, caranya ini sebagai berikut ya. Tadi yang di dalam kotak ini 1 tambahkan angka satuan ya. Satuannya ditambahkan dulu. Hitungnya dari satuan ya. Lalu yang kedua tambahkan angka puluhan. Ya, puluhannya ditambahkan. Lalu yang ketiga tambahkan angka ratusan yang terakhir ya. Kalian bisa mencatatnya ini di buku tulis kalian. Nah, ini teman-teman, ayo berlatih ya, untuk latihan kalian dikerjakan di buku tulis kalian ya. Ini cara panjang dan cara pendek ya. Kalian nanti dikumpulkan di foto ya, dikirim ke Pak Ari. Nah, teman-teman, Udin dan teman-teman belajar di sekolah dengan senang. Suasana di sekolah menyenangkan karena mereka saling menjaga kerukunan. Nah, ayo mengamati. Ya, kalian perhatikan gambar Udin dan teman-temannya. Senang bermain lari berpasangan. Nah, kalian lihat gambarnya. Ya. Mereka saling berpasangan, bergandeng tangan, berlari bersama. Kalian boleh mempraktekannya di rumah ya, bersama kakak atau adik kalian berlari berpasangan. Nah, ayo bergerak bersama temanmu. Ya. Kemarin kan sudah lari pendek, ya, lari panjang. Setelah melakukan gerakan-gerakan di atas, mari lakukan permainan berlari berpasangan berikut. Sebelum berlari, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, pemanasan untuk melenturkan otot-otot kalian ya, biar tidak kram. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ini lari berpasangan. Ya, lomba lari berpasangan. Nah, ini teman-teman, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan intonasi dan lafal yang tepat dengan percaya diri. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, garis bawahi kalimat yang menunjukkan perintah ya. Di dalam teks ini ada kalimat perintah. Kalian bisa menemukannya ya. Yang mana kalimat perintah? Ya, ini contohnya, berhati-hatilah ketika berlari ya. Ya. Baik teman-teman, materinya kita sampai sini dulu ya. Nanti di pekan berikutnya kita lanjutkan lagi materi yang selanjutnya. Semoga kalian bisa memahaminya ya, dan diberi kemudahan dalam memahami materi yang diberikan oleh Pak Ari. Ari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.